Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Mira. Jumpa lagi bersama saya Weni dalam acara Mira Ramadan. Kali ini kita kedatangan bidan senior kita, yaitu Bidan Intan. Gimana kabarnya Bidan Intan? Alhamdulillah Mbak Weni, sehat. Masya Allah banget ya. Nggak terasa udah 14 hari kita melakukan ibadah puasa. Iya ya, sebentar lagi mau lebaran nih Mbak. Gini nih Bidan Intan, kami mau tanya-tanya, apakah ibu hamil ini boleh berpuasa? Sebenarnya Mbak Wen, banyak persepsi nih terkait apakah ibu hamil tersebut boleh menjalankan ibadah puasa ataupun tidak. Nah, jadi kalau untuk yang trimester 1, kalau pendapat saya tidak merekomendasikan untuk ibu hamil tersebut menjalankan ibadah puasa. Kenapa Bidan Intan? Karena dalam trimester 1 itu ada proses yang namanya mual ataupun muntah. Jarang terjadi nih ibu hamil yang nggak ada mual ataupun muntah di trimester 1. Jadi asupan makanan atau minuman yang dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut berkurang, sehingga mempengaruhi kondisi si ibu maupun si janinnya. Kalau saya sarankan sih jangan dulu untuk trimester pertama. Nah, apalagi nih ibu hamil kan suka lapar ya Mbak Wen ya? Iya. Saya kan juga pernah hamil nih, Bu Bidan. Itu bawaannya emang lapar sama haus gitu ya. Iya, tapi nih Mbak Wen, untuk yang trimester 2 ataupun 3, kalau tidak ada lagi yang namanya keluhan, mual ataupun muntah, nggak masalah ya. Kalau kita menjalankan ibadah puasa, yang penting nih ada catatan. Yang pertama, pastikan dulu nih kondisi kehamilannya. Yang seperti apa itu? Kita harus konsulkan dulu ke dokter kandungan kita. Apakah kondisi janinnya bagus, kenaikan berat badannya bagus, nutrisi yang dia butuhkan selama ibunya puasa bisa dapat bisa tidak mempengaruhi si janin tersebut gitu. Nah, jadi nggak masalah kalau ibu hamil tersebut menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya nih Bu Bidan, tips nutrisi yang bagaimana sih yang buat ibu hamil saat kalau mau berpuasa? Nah, oke nih, ada beberapa tips nih Mbak Wen untuk pemenuhan nutrisi pada ibu hamil tersebut di saat beliau berpuasa. Yang pertama, konsumsi makanan yang sumber energi di saat sahur. Jadi mulai dari sahur nih kita udah mulai menyiapkan energi untuk kita menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi kita harus pilih memang benar-benar menu sahur yang memiliki nutrisi yang mencukupi kebutuhan janin maupun si ibunya selama menjalankan ibadah puasa. Seperti kita harus makan makanan yang roti gandum, boleh ada selai dan keju, dan boleh minum susu. Itu wajib. Maksudnya sangat berpengaruh kepada kondisi si janinnya. Kita konsumsi susu ibu hamil. Kemudian kita boleh makan seperti kayak kacang-kacangan, kacang hijau atau bubur kacang hijau, supaya itu alternatif tambahan kita buat energi kita di saat kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian kita konsumsi seperti buah-buahan. Buah-buahannya seperti buah pisang, buah kurma, sebagai cemilan di saat kita menjelang imsak. Nah, selanjutnya yang kedua, jangan lupa konsumsi vitamin. Nah, itu wajib. Nggak puasa aja kita harus minum vitamin atau apalagi kita berpuasa. Yang ketiga, hindari makanan yang berat saat kita berbuka puasa. Pada saat kita berbuka puasa, kita jangan langsung nih ibu hamil makanan yang berat-berat seperti makan nasi, lauknya gulai atau apa gitu. Jadi kita mulai berbuka dengan yang manis-manis dulu, seperti makan buah kurma. Iya, sinar rasul ya. Buah kurma 3 butir. Kemudian kita lanjut boleh minum air putih atau boleh jus gitu ya, jus buah. Dan nanti baru bertahap nih kita makan yang konsumsi makanannya yang berkuah dulu. Kita makan
sup seperti sup daging atau sup ayam supaya nutrisi ibu sama janinnya bisa terpenuhi gitu. Nanti bertahap sedikit-sedikit tapi sering Mbak Wen, kita lanjut makan nasi. Makan sup pakai nasi boleh juga, nggak apa-apa. Yang penting nanti kandungan di makanan di saat kita berbuka puasa itu lengkap. Ada protein, ada karbohidratnya, ada sayur mayurnya, semua lengkap. Itu pun juga nggak langsung, maksudnya misalnya beduk langsung hajar makan ya, maksudnya enggak. Kita pasangan beduk kita boleh manis tadi yang kata saya, kemudian bertahap boleh kita makan nasi dengan sop. Kemudian nanti menjelang kita mau taraweh atau setelah taraweh kita boleh ngemil susu, minum susu sebelum tidur ya, buah-buahan. Yang penting nutrisi atau makanan di saat kita berbuka itu tercukupi untuk si janin ataupun ibunya. Yang keempat, hindari makanan yang berlemak tinggi. Apa maksudnya? Jadi pas awal buka puasa kita jangan makan nasi dengan gulai ayam yang lemaknya begitu tinggi. Jadi pada waktu kita berbuka tadi sudah saya bilang, kita nggak usah langsung makanan nasi plus rendang atau gulai ayam atau gulai kambing apalah gitu ya. Jadi kita harus hindari dulu karena kita sekarang membutuhkan energi nutrisi bukan lemak, karena kalau kita butuhnya lemak langsung nanti tubuh kita lemes. Jadi energi nutrisi-nutrisi yang lain yang mau kita makan akhirnya terhalang karena kita udah makan makanan yang berat yang mengandung lemak gitu. Yang kelima, hindari minuman yang berkafein. Kita nggak usah semua ibu hamil ya, saya sarankan bulan puasa aja nih. Di luar bulan puasa aja saya sudah menyarankan ibu hamil tersebut untuk menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Kita perbanyak air putih. Memang kebutuhan kita di saat hamil itu cairannya sebanyak 2-3 liter. Jadi kita bertahap makan minumnya, kita bertahap sedikit-sedikit tapi sering menjelang kita tidur ataupun nanti pas di saat kita sahur. Itu sih Mbak Weni tips yang bisa saya kasih di dalam podcast Mbak Weni ini. Masya Allah, tabarakallah, sangat bermanfaat sekali ya podcast hari ini untuk kita semua. Dari podcast kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa pada trimester 1 tidak direkomendasikan ibu hamil untuk menjalankan ibadah puasa. Dan yang kedua, apabila untuk menjalankan ibadah puasa, periksa dulu kandungan ke bidan atau ke dokter kandungan sebelum menjalankan ibadah puasa itu ya. Selanjutnya yang nomor 3, kenali tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Oke, sahabat podcast Mira, podcast dari kita. Terima kasih Bidan Intan sudah hadir di podcast kita ini ya. Sukses selalu buat Bidan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.